ekonomi? Kalau belum tahu, coba deh simak penjelasan kami di video ini. Let's go! Yang pertama, yaitu ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan perekonomian di suatu negara. Sistem ekonomi ini juga biasa disebut sebagai sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Contoh dari negara yang memakai sistem ekonomi ini adalah Cina, Kuba, dan Korea Utara. Ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dengan pemerintah suatu negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi menggunakan sistem ekonomi sosialis terencana. Salah satu negara yang menganut sistem sosialis ini adalah Korea Utara. Salah satu sistemnya yaitu menolak adanya tawaran kerjasama dengan negara luar yang jika dirasa akan mempengaruhi sistem rakyat, seperti dalam hal pertanian dengan adanya alat-alat yang lebih maju. Yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan swasta untuk memiliki dan mengendalikan alat produksi dan distribusi untuk mencari keuntungan. Dalam sistem ini, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur. Tetapi sistem ini rentan menimbulkan kesenjangan ekonomi loh. Salah satu cara kapitalis buat kontrol hidup kita itu adalah dengan membuat semua orang di dunia ini ketergantungan dengan kebutuhan utama kita, yaitu energi listrik. Energi listrik saat ini tuh bukan cuma digunain buat kebutuhan mendasar kayak lampu dan alat rumah tangga doang, tapi udah digunain buat segala hal yang berkaitan sama teknologi, terutama yang sekarang lagi rame banget dipakai sama masyarakat, yaitu kendaraan listrik. Dari awal kemunculan teknologi ini tuh sebenarnya udah mulai kelihatan gitu, jebakan kapitalisme yang dibuat sama tokoh besar, dan salah satunya itu adalah Elon Musk. Elon Musk ini awalnya buat inovasi lewat perusahaan dia bernama Tesla, dan Tesla ini diklaim sebagai kendaraan masa depan yang lebih ramah lingkungan, lebih hemat biaya, dan yang pastinya perusahaan paling fokus sama kendaraan listrik. Dan karena kebetulan nama Tesla ini naik, semua perusahaan otomotif di dunia ini ikut-ikutan buat produksi kendaraan listrik juga. Dan lu juga bisa lihat sendiri gitu, gimana kendaraan listrik di Indonesia ini udah menjamur kemana-mana. Mungkin sih lu gak bakal bisa ngerasain efek sampingnya dalam waktu dekat, karena pasti banyak orang yang nganggep kalau ini sebuah kemajuan. Tapi kalau lu lihat jangka panjangnya, entah itu 10-20 tahun ke depan, lu baru bisa ngerasain kalau kebutuhan dan kegiatan kita tuh semuanya benar-benar digantung sama energi listrik. Dan sampai kapanpun, nggak akan ada orang yang berani mastiin kalau hal ini aman-aman aja. Ya bisa aja kan suatu saat bakal ada masalah sama energi listrik, yang pastinya kehidupan di dunia ini tuh benar-benar bisa berhenti, dan para kapitalis ini cuma butuh sentuhan jari doang buat kontrol hidup kita. Logikanya begini, gak mungkin mereka bikin suatu project itu aja tapi nggak ada benefitnya dan mereka nggak bisa kontrol pola hidup kita. Karena di era kapitalisme, para kapitalis itu menciptakan suatu hal atas dasar kepentingan. Sekarang gini deh, mungkin sekarang Elon Musk baru gencar ke mobil listrik, tapi bayangin, kalau misalnya dia merambah ke teknologi lain yang berkaitan ke listrik, maka secara nggak langsung, hampir semua kebutuhan kita itu akan bergantung sama listrik. Dan para elit yang udah menyiapkan ini dari awal, mereka punya kendali sangat besar terhadap listrik tersebut yang udah jadi kebutuhan kita. Ini sama halnya kayak para elit yang punya kuasa terhadap kontrol keuangan. Kita terpaksa harus kerja di tempat yang mungkin kita nggak suka untuk mendapatkan uang. Sedangkan kalau kita lihat, uang itu dicetak sama manusia juga. Otomatis para elit ini punya kuasa untuk kontrol hidup kita dengan uang yang mereka kendalikan. Makanya gue sendiri sebenarnya ada rasa khawatir, apalagi di Indonesia lo tau sendiri. Kita tuh punya sumber daya alam yang melimpah banget buat support teknologi listrik, tapi ya masih banyak oknum pemerintah yang egois buat keuntungan mereka doang. Padahal kalau hal ini semua beneran terjadi, gue yakin kemiskinan di dunia ini makin jauh lebih banyak dan hidup kita makin gak bisa terlepas di bawah kontrol mereka. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariat. Prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan utamanya untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan berlandaskan prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sistem ini juga yang dipakai pada jurusan kita loh, yaitu perbankan syariah. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao, bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya?
Iya. Mang, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta 1 ya bakpaunya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa Mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Eluh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau ah kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? eluh, Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naominya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan, Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Nah, kalau di Indonesia sendiri memakai sistem ekonomi Pancasila dengan arah kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Sedikitnya, kalian sudah memahami ya apa perbedaan dari ketiga sistem ekonomi yang baru saja dibahas. Wah, ternyata terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan yang ada ya dari beberapa sistem ekonomi yang tadi sudah dijelaskan. Tentunya hal ini menjadikan kita semakin memahami dunia perekonomian. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!